Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan 3 materi tentang deret aritmatika, deret geometri, dan logaritma. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu deret aritmatika. Saya akan membacakan deret aritmatika yang seperti ini yang ada di video ini. Yang pertama, definisi deret aritmatika ialah ia dikenal sebagai barisan atau deret hitung yang mempunyai pola tertentu, yang ininya sebuah dua suku beruntunan sama dan tetap. Dengan kata lain, setiap suku sama dengan bilangan tetap. Rumus yang dapat kita pakai ialah AN sama dengan A1 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B atau beda. Istilahnya ialah suku K. AN adalah AN sama dengan suku KN dalam urutan, sedangkan A1 sama dengan suku pertama dalam barisan, dan B1 atau Oke, saya di sini sudah membuat 2 contoh soal tentang barisan aritmatika. Oke, kita akan menyelesaikan soal pertama, yaitu diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-5 adalah 8 dan suku ke-9-nya adalah 20. Yang ditanya di sini teman-teman ialah suku ke-10. Kita dalam barisan aritmatika yang dicari ialah bedanya dulu terlebih dahulu. Mari untuk mencari bedanya teman-teman nggak perlu menghafalkan rumus. Saya akan menjelaskan cara cepatnya untuk menyelesaikan soal tersebut. Di sini kan sudah jelas teman-teman. Cara mudahnya untuk mendapatkan jawaban dari soal nomor 1 ini ialah kita harus mencari namanya beda yang terlebih dahulu. Maka mencari bedanya ialah langsung gini aja teman-teman. U9 sama dengan 20, sedangkan U5-nya adalah 8. Maka untuk mencari bedanya ialah tinggal gini. Tinggal gini. U9 dikurang U5. Berarti U9-nya ialah 20 dan U5-nya adalah 8. Maka hasilnya ialah 12. Untuk mencari bedanya ialah sangat mudah teman-teman. U ke-9 dan U9 ke U5 jaraknya ialah 4. Maka kita buat saja di sini ialah 4B. Maka ditulis di sini langsung saja kita bagi B sama dengan 12 dibagi 4. Jawabannya ialah 23. Maaf sekali lagi ada kesalahan. Dapat kita bagi U12 dibagi 4. Jawabannya adalah 3. Maka bedanya ialah 3. Oke, kita sudah mendapatkan bedanya. Maka yang ditanya ialah suku ke-10. Maka kita tulis U10 yang ditanya ialah suku ke-10. Maka kita langsung saja U10 sama dengan U9 ditambah beda B. Maka 20 ditambah 3 hasilnya adalah
23. Maka dari itu suku ke-10 nya ialah 23. Gitu teman-teman cara pengerjaan soal nomor 1. Oke, mari kita lanjut contoh soal nomor 2. Oke, kita masuk contoh soal nomor 3 ya. Contoh soal nomor 2. Diketahui suku kedua dari barisan aritmatika adalah 11. Jika suku kelima barisan itu adalah 23, maka suku ke-75 adalah yang ditanya adalah suku ke-75. Seperti contoh soal nomor 1 tadi, maka suku kelimanya adalah 23 dan suku keduanya adalah 11. Maka kita akan mencari bedanya terlebih dahulu. Bedanya sama kayak contoh nomor 1 tadi. Maka U5 dikurang U2 sama dengan sama dengan 23 dikurang 11. Maka hasilnya ialah 12. Untuk mencari bedanya sama kayak contoh nomor 2 tadi, contoh nomor 1 tadi, dia tanya jarak dari 5 ke 2 atau 2 ke 5 ialah 3. Berarti bedanya adalah, buat saja di sini 3B atau beda. Maka langsung saja B sama dengan 12 bagi 3. Hasilnya adalah 4. Berarti bedanya yang kita dapat ialah 4. Yang ditanya ialah suku ke-70. Yang ditanya ialah suku ke-75. Berarti untuk mencari suku ke-75 ialah U sama dengan 75. Teman-teman bisa mencari jarak terdekat dari 75. Kalau kita menggunakan 2 terlalu jauh, maka kita akan menggunakan U5. Berarti di sini U5 tambah, untuk mengurangkan, maka U5 dikurang 75, hasilnya adalah 70 dikali B atau beda. Berarti U5 adalah 23, kita tambah 70 kali 4, karena bedanya 4, maka langsung 23 turun ditambah dikalikan ini terlebih dahulu, maka 70 dikali 4 ialah 280. Maka hasilnya ialah 23 ditambah 210, hasilnya 303. Jadi U ke-75 ialah 303. Begitulah caranya teman-teman. Sekian materi tentang deret aritmatika. Kita langsung saja masuk ke materi berikutnya. Oke, kita akan masuk materi kedua, yaitu tentang geometri. Pengertian geometri adalah jumlah suku jumlah suku-suku dari satu barisan. Rumus yang bisa dipakai ialah Sn sama dengan A tutup buka kurung Rn. R itu adalah rasio pangkat N kurang 1 tutup kurung per R
kurang 1 jika R lebih besar dari 1, atau Sn sama dengan A buka kurung 1 kurang Rn pangkat N tutup kurung, atau per 1 kurang R jika R lebih kecil dari 1. Oke, kita akan masuk contoh soal berikut. Di sini saya sudah membuat 2 contoh soal tentang geometri ini. Yang pertama, contoh soal pertama ialah diketahui suku pertama dan kelima barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80. Jadi suku ke-9 barisan tersebut adalah, maka yang biasanya adalah suku ke-9. Oke, di sini saya sedang membuat penjelasannya karena terbatasan kamera atau ya, karena ada keterbatasan, maka saya langsung saja membuat penjelasannya. Nah, di sini adalah penjelasan soal nomor 1 tentang geometri tersebut. Bisa dilihat di sini yang ditanya ialah suku ke-9. Berarti kita menggunakan saya akan menjelaskan cara cepatnya untuk mengerjakan soal rasio tersebut. Berarti U5 dibagi U1 sama dengan U5 nya adalah 80 dan U1 nya adalah 5. Berarti 80 dibagi 5 ialah dapat 16. Maka kita mencari rasionya terlebih dahulu. U5 jarak dari U5 ke U1 adalah 4, maka rasionya adalah 4. Berarti langsung saja 16 dibagi 4, dapatnya hasilnya adalah 2. Yang ditanya dalam soal ialah suku ke-9 dari barisan tersebut. Maka rumusnya adalah U9 sama dengan U5 dikali rasio pangkat 4, karena di awal tadi jarak U5 ke U1 adalah 4, maka 80 U5 nya tadi adalah 80 dan rasionya tadi adalah 2, maka hasilnya 80 dikali 2 dapat, kita jabarkan terlebih dahulu pangkatnya, yaitu 80 turun 2 nya dikalikan 4, maka dapat hasilnya 16 teman-teman. Dan langsung kita kalikan, yaitu 80 kali 16 sama dengan hasilnya 1280. Nah, suku ke-9 nya jadi suku ke-9 adalah 1280. Begitu teman-teman. Oke, contoh ke-2. Barisan geometri dari suku ke-3 adalah 2 dan suku ke-7 adalah 32. Jadi yang ditanya dalam soal tersebut adalah suku ke-10 barisan tersebut. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, saya di sini akan menjelaskan cara cepatnya saja tanpa adanya rumus, tanpa menggunakan rumus tersebut. Nah, di sini bisa dilihat U5 adalah 23 dan U2 nya adalah 11. Dalam soal
Maaf teman-teman, salah penjelasan. Nah, di dalam soal dikatakan U3-nya adalah 2 dan U7 adalah 32. Jadi sama kayak contoh sebelumnya, caranya yaitu U7 dibagi U3. Jadinya U7-nya 32 dan U3-nya adalah 2. Berarti 32 dibagi 2 hasilnya 16. Dan kita terlebih dahulu harus mencari rasionya. Jadi jarak U7 ke U3 atau U3 ke 7 ialah 4. Maka rasionya adalah 4. Maka rasionya dapatnya 4. Berarti R kali R pangkat 4. Berarti hasilnya 16 dibagi 4 adalah 2. Berarti dapat rasionya adalah 2. Nah, sekarang U10 yang dicari, yang ditanya adalah suku ke-10. Jadi U10 karena jarak terdekat teman-teman, yang paling dekat dengan U10 adalah U7. Berarti U7 dikali rasio. Oke, kita masuk contoh kedua, yaitu diketahui barisan geometri dengan suku ketiga adalah 2 dan suku ke-7-nya adalah 32. Yang ditanya adalah suku ke-10 barisan tersebut. Nah, di sini kita akan masuk langsung saja penjelasannya, karena saya sudah membuat penjelasannya sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung U7 adalah 32 dan U3-nya adalah 2. Langsung saja teman-teman kita bagi. U7 dibagi 3 sama dengan U7-nya 32 dan U3-nya adalah 2. Langsung dibagi teman-teman, dapatnya 16. R-nya ini kenapa R pangkat 4 dapat sini? Karena jarak antara 7 dan ketiga, jarak antara U7 dan U3 adalah 4, maka dapat hasilnya 4. Untuk mencari rasionya kita kalikan saja. Untuk mencari rasionya kita kalikan saja adalah rasionya adalah 2. Kenapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat hasilnya 16. Sekarang kita akan mencari U10-nya, itu carilah jarak terdekat dari U10 itu adalah carilah jarak terdekat dari U10 yaitu adalah U7. Maka kita akan menggunakan U7 sama dengan U10 sama dengan U7 dikali R pangkat 3. Kenapa R pangkat 3? Karena jarak dari U10 ke U7 adalah 3. Itu berarti di sini ditulis 3. Maka 32 dikali jadi teman-teman, langkahnya adalah 32 dikalikan dengan 8. 8 ini didapatnya dari mana? 3 kali 2 berarti 8 hasilnya. Langsung saja teman-teman kalikan, yaitu 32 dikali 8 dapat hasilnya 285. Nah, itu adalah contoh dari soal geometri. Kalau kurang paham atau kurang jelas, mohon maaf. Mari saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu logaritma. Oke, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang logaritma. Di sini saya sudah membuat ringkasan dan beserta contoh soalnya. Yang pertama, apa itu logaritma? Nah, di sini definisi yang telah saya buat. Yang maksudnya, jika AX sama dengan B, maka A log sama dengan A log
per 10 sama dengan X. Maksudnya itu dijelaskan diputarbalikkan. A log mana nih? Ini dia. A log A per log sama dengan B sama B A per log A log B sama dengan X. Maka dibalikkan saja teman-teman, kayak gini. Dengan kata lain, B lebih besar dari O dan A lebih A lebih besar daripada O dan A sama dengan 1. Nah, gitulah. Di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Mohon dimaklumi kalau ada kata-kata yang salah, atau bisa teman-teman di kolom komentar membantu untuk menjelaskan lebih detailnya, karena saya juga baru belajar juga ya, namanya manusia kan pasti ada salah. Di sini juga yang dimaksud penjelasannya, apa itu A? A adalah bilangan pokok atau barisannya. Yang kedua, apa itu B? B adalah nomerur atau bilangan yang dicari logaritma, dan X itu adalah hasil dari logaritma tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama adalah 3 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maksudnya langsung saja, rumus tadi adalah ini prinsipnya. A per log B sama dengan X. Nah, di sini karena di sini adalah 3, berarti di atasnya sama dengan 9, berarti dibalikan 3 log 9 sama dengan 2. Nah, langsung saja kayak gitu teman-teman. Yang kedua adalah sama juga, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Langsung saja 2 log sama dengan 2 log sama dengan 2 log 32 sama dengan 5. Ingat, ini rumusnya teman-teman. Bisa teman-teman pahami, atau jika lebih pahamnya lebih kurang kalau begitu. Nah, di sini contoh ke-3 lah. Ini adalah lebih kayak mana ya, susahnya gitu ya kan menjelaskan. Maaf kalau ada kata-katanya patah-patah, mohon dimaklumi karena saya juga baru belajar membuat konten seperti ini. Tentang ya, sebelumnya saya memang kurang pandai dalam menjelaskan sesuatu hal, mohon dimaklumi saja teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Berarti kayak contoh sebelumnya, di sini rumusnya adalah dibalikan saja teman-teman, langsung saja. Berarti 10 log sama dengan 10.000 adalah 4. Di sini kenapa dapat 4? Di sini gambar. Ini datangnya 4 mana tadi? Nah, ini 4-nya 10 pangkat 4, langsung saja sama dengan 4. Nah, di sini catatan untuk menjelaskan bentuk notasi logaritma dengan kasus 10 biasanya tidak perlu bisa teman-teman bisa bisa teman baca tentang catatan yang saya buat ini, karena suara saya lagi tidak enak badan teman-teman. Maaf kalau bisa dimaklum aja teman-teman. Bisa teman-teman lihat yang saya sudah buat ini. Oke, hanya itu yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah mohon dimaafkan, karena saya juga baru
baru belajar dan belum bisa membuat konten yang lebih efisien dan dibilang masih terlalu sederhana, mungkin lebih kurangnya begitu, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.